Selamat pagi Ibu Cici Askotamia dan teman-teman semua. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis fundamental saham. Nah, saham yang kami pilih adalah PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasannya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Leonardus dengan NPM 1761239 dan rekan saya Linda Sari. Baik, pertama-tama saya akan membahas dari sisi pendapatannya terlebih dahulu. Bisa kita lihat pada grafik di samping, di situ ada net interest income dengan non interest income. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai net interest income-nya dalam 3 tahun terakhir. Bisa kita lihat di tahun 2016, 2017, 2018 terjadi peningkatan. Berarti pertumbuhan kinerjanya berjalan secara cepat atau mengalami percepatan. Jika kita bandingkan dengan sektor perbankan lainnya atau sektor yang sejenis dengan Bank BBCA, itu mengalami perlambatan. Kemudian kita lihat lagi dari non interest income atau pendapatan non bunganya. Dari tahun 2016, 2017, 2018 mengalami peningkatan. Di tahun 2018, net non interest income atau pendapatan bunganya mencapai 2,6 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Kemudian kita lihat dana yang dihimpun dari pihak ketiga. Dapat kita lihat di tahun 2018 sudah mencapai 634 triliun rupiah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,3%. Hal ini menunjukkan bahwa saham BBCA mengalami pertumbuhan yang sangat bagus, menunjukkan bahwa kinerja dan pasarnya sangat baik. Dana-dana yang dihimpun itu terdiri dari deposito, rekening giro, dan suku bunga atau suku bunga tabungan biasa. Dana yang dihimpun yang lebih tinggi, dana yang dihimpun dari suku bunga tabungan biasa. Kemudian kita lihat kredit yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat. Pada tahun 2018 sudah mencapai 551 kredit yang disalurkan. Berarti itu sudah sangat tinggi ya. Jika disimpulkan dari tahun 2016 sampai 2018 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Semakin tinggi kredit yang disalurkan kepada nasabah, semakin tinggi pula profit yang didapatkan. Banyaknya kredit yang disalurkan oleh saham BBCA ini memicu untuk mendapatkan profit untuk perusahaannya. Tetapi dalam hal pemberian kredit, Bank BCA memiliki peraturan tersendiri sehingga susah untuk di-approve. Nah, kemudian dalam hal ini, Bank BCA berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat. Lanjut kita lihat rasio keuangan. Di situ ada net interest margin dengan beban operasionalnya selama 3 tahun. Dapat disimpulkan bahwa net interest marginnya turun kisaran 6,2%. Tetapi walaupun turun ini masih dalam kategori stabil dibandingkan sektor bank lainnya. Kemudian beban operasionalnya di tahun 2018 sudah mencapai 58,2%. Di tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan. Artinya semakin kecil beban operasional yang didapatkan oleh saham BCA, semakin tinggi pula profit yang didapatkan. Berbicara mengenai profitabilitas, mari kita lihat grafiknya selama 3 tahun terakhir. Di sini ada net profit dari tahun 2016, 2017, dan 2018. Profitabilitas yang didapatkan oleh Bank BCA selama 3 tahun terakhir tergolong sangat baik, di mana setiap tahunnya selalu ada peningkatan dibandingkan bank-bank lainnya. Pertumbuhan yang dicapai selama 3 tahun terakhir ini kisaran 10,2%. Kemudian kita lihat rasio dari ROA dan ROE-nya. Mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun, tetapi ini masih dalam kategori terbaik dibandingkan sektor sejenis lainnya. Karena ROA dan ROE-nya masih kisaran 12,88% dan 2,32%. Kemudian saya akan membahas mengenai saham dan dividen. Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa terdapat dividen per saham, laba ditahan per saham, laba per saham, dan rasio dividen. Kita lihat di tahun 2018, laba per sahamnya sudah mencapai 1059,13% dan laba ditahan sebesar 4.874,62% dan dividen per sahamnya 262,63 dengan rasio dividen 0,25%.
Nah, dapat disimpulkan bahwa dividen yang diberikan sebesar 262,63 dipicu dengan penghasilan laba per sahamnya sebesar 1059,3. Kemudian mengenai analisis selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Linda Sari. Selanjutnya, kita akan melihat dari sisi internal perusahaan, di mana kita akan menilai aset, hutang, dan modal. Dari grafik di samping, kita dapat melihat bahwa aset perusahaan setiap tahun selalu meningkat. Misalnya pada tahun 2013, aset perusahaan berada pada 496,3 triliun rupiah atau hampir mencapai 500 triliun rupiah. Kemudian pada tahun terakhir di tahun 2019, aset perusahaan mencapai 919 triliun rupiah. Jika kita melihat dari sisi hutang perusahaan, di sini pada grafik ini kita dapat melihat bahwa hutang perusahaan memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan modal yang dimilikinya, dengan DER sebesar 4,53 kali. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa BBCA atau BCA dapat mendapat profit yang lebih tinggi. Dari sisi efisiensi penggunaan aset dan modal, BBCA dapat dikatakan sudah memanfaatkannya dengan baik. Hal ini dapat kita lihat dari ROA dan ROE-nya. ROA dan ROE di tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,79% untuk ROA dan 4,87% untuk ROE. Kemudian dari data yang didapatkan lainnya, ROA pada tahun 2014 sebesar 2,99% dan untuk tahun terakhir atau tahun 2013 2,32%. Hal ini menyatakan bahwa ROA pada tahun terakhir menurun bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Untuk ROE di tahun 2014 sebesar 21,19%, kemudian di tahun 2018 sebesar 12,8%. Ini juga membuktikan bahwa ROE-nya menurun pada tahun sebelumnya. Dari sisi price to book value, BBCA sudah mencapai 4,79 kali di tahun 2018. Selanjutnya di samping kita dapat melihat grafik dari harga saham BBCA. Jika dilihat dari sisi price to book value atau BPF, BBCA sudah mencapai 4,79 kali di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan subsektor yang sejenis, harga saham BBCA adalah paling mahal dari segi PBF setiap tahunnya. Begitu juga dari sisi price earning ratio-nya. Yang dibagikan oleh saham BBCA sebanyak 85 triliun. Semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan BBCA, semakin banyak pula profit yang dihasilkan oleh pemegang saham BBCA dari segi dividen yang dibagikan. Dari grafik di samping, kita dapat melihat harga saham BBCA pada tahun 2018 mencapai Rp22.925 atau hampir mencapai Rp23.000. Di tahun ini, harga saham BBCA sudah mulai normal dan para investor sudah mulai kembali berinvestasi di saham BBCA. Bisa kita lihat dari berita-berita di tahun ini mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bank BCA, seperti Bank BCA telah mendonasikan 10.000 paket sembako kepada masyarakat dengan total donasi sebesar 13 miliar. Ini merupakan sebagai bentuk empati dan solidaritas bagi masyarakat yang terkena pandemi COVID-19. Di tahun ini, BPCA juga sudah mulai mengakuisisi Rabobank International Indonesia kepada Bursa Efek Indonesia. Bank BCA akan mengakuisisi saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Bank Rabobank. Nantinya BCA akan memiliki 3.719.069 rupiah saham yang mewakili 99% dan BCA Finance akan mewakili satu saham sebesar 0,027% dari total sahamnya.